Bapak Azrianto SEMM PhD, kami persilakan untuk menyampaikan materinya, dan setelah ini akan ada sesi tanya jawab, dan link asemsi nanti akan dikirim ketika pertengahan Zoom. Pada Bapak Azrianto SEMM PhD kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Andri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat, wabarakatuh. selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Baik, kesempatan kali ini mungkin mau berbagi berkaitan dengan format penulisan proposal, yaitu bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, hal ini saya kira kita anggap perlu ya, perlu kita berikan perhatian. Dari perjalanan proses yang ada itu penulisan dan kendala pada penulisan format. Nah, kebetulan pada kesempatan kali ini kita coba nanti sampai di bagian mana saja yang dapat kita sharingkan pada malam hari ini. Dan jika nanti tidak tercover semua materi yang disampaikan, mungkin kita akan ya, adakan pertemuan berikutnya. Saya langsung saja ya semuanya. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswi SDI Galileo dan juga Pak Andi. Saya coba share beberapa template ya. Ini waktu di awal saja merancang atau mendesain template format. Nah, di sini teman-teman dapat perhatikan di sini ya, dapat melihat yang bagian yang saya share di sini. Nah, ini bisa diperhatikan di sini. Nah, saya nggak kalah ini awalnya tak ada ya. Ketika kita merancang itu di awalnya tak ada. Nah, ini ya yang perlu kita buat dulu draftnya. Kalau misalnya format template kita itu ada terdiri dari pendahuluan misalnya, kemudian ada kajian teori atau tinjauan pustaka sesuai dengan format dari akademik ya. Nah, ini perlu diketik dulu. Nah, sebelum mengetik ini harus ditata dulu ukuran layoutnya. Misalnya, ini kita blok ya. Misalnya ini semua apa rata-rata kiri, rata kanan, kemudian di sini ukuran 2, kemudian paragrafnya di sini perhatikan di sini ya. Kalau sini dia akan berbeda nanti. Nah, di sini kan ada spasi before and after. Nah, ini mesti 00. Oh, oh, oke ya. Nah, kalau sudah seperti ini dia akan sama nantinya. Oke, termasuk format ininya, hurufnya. Di sini ada Time News Roman, kemudian kita mulai dari 12 ya, 12. Amannya seperti itu menulisnya. Ya. Nah, kita mulai dari bab 1. Nah, rekomendasi saya untuk daftar pustaka atau daftar isi nanti setelah bab 1, bab 2, bab 3 baru kita bikin gitu. Nah, bila perlu untuk lebih aman lagi ya buatnya itu secara manual gitu. Ini contoh ya. Kita lanjut. Eh, yang ini bisa kita senterkan waktu kita melakukan penulisan atau senternya itu eh, di kemudian ya setelah itu biasanya kan formatnya seperti ini ya umumnya ya Tadi aku yang bilang ada. sini aku pegang lalap. Kan yang buka Oke. itu. Nah, Mana untuk apa ini dia dia? bisa Dia ada seperti ini. bingung kalau Nah, di sini besok. biasanya itu ada 1.1 misalnya kan seperti itu. Nah, kalau 1.1 di sini misalnya di sini latar belakang. Jangan sama Latar tiga. belakang. Nah, Jangan contoh isinya itu dari latar belakang ini kan biasanya kan sudah coba. otomatis nih. Nah, biasanya dia uh, rapi. Nah, ini kalau dapat yang seperti ini itu dirapikan. Nah, kita gini. Nah, ini kan dia rapi. Cuma penulisannya ini semestinya di sini. Berarti dia begini jadinya. Nah, gini. Nih. Nah, seperti ini. Dia akan rapi seperti ini. Jadi kalau nanti ada lagi, dia tinggal enter, dia akan rapi seperti ini penulisannya. Ya. Nah, seperti itu. Minimal seperti ini. Tapi kalau ada yang masuk ke dalam seperti ini, berarti yang di sininya juga harus 1.1 misalnya. Nah, kita majukan 1.1 misalnya 1.1 tadi. Nah, seperti ini harus rata. Yang ini sama yang ininya mesti rata.
rapi dia. Ini contoh ya untuk bab satunya. Nah, tentang materi nanti kita konten isi dan latar belakang itu akan kita bahas tersendiri. Ini umumnya saya coba satu letak supaya terlihatnya itu agak menarik gitu. Nah, kalau di sini biasanya di enter satu nih. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian misalnya kita masuk pada 2.1.2 misalnya. 1.2. Nah, 1.2 itu biasanya itu adalah, ini contoh saja ya. Contoh 1.2 itu rumusan masalah misalnya. Nah, rumusan masalah ini kan biasanya ada, gitu ya, ada kata pengantarnya dulu depan ya. Di depan ini ada kemudian ada beberapa rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini kalau dapat rapi dia. Misalnya kita ada 3 rumusan masalah yang kita buat jadi 3 dia. Ya, kita buat jadi 3. Contoh di sini, nah seperti ini satu. Contoh ini rumusan masalah satu. Kemudian biasanya rumusan masalah itu kan tanda tanya nih. Ini lagi apa UFO sampel tuh saja. gitu. Ya. Nah, 2 rumusan masalah. Kemudian rumusan masalah yang ketiga. Nah, seperti itu. Jadi dia akan terlihat ya, bacanya juga menarik gitu loh. Nah, tapi gitu ya. Nah, kemudian di sini biasanya ada tujuan, tujuan penelitian dan lainnya nanti. Ini hanya sekedar contoh. Nah, tujuan penelitian juga sama seperti itu. Nah, di sini ada mukadimah pengantarnya sedikit tentang tujuan penelitian. Nah, ini tolong nanti kalau buat tuh yang minimal ini ya, standar minimal. Nah, di sini juga sama. Rumusan masalahnya berarti ada berapa? Ada 3 juga. Ini contoh aja. Ini dirapikan. Tapi biasanya tujuan penelitian ini dia tidak ada tanda tanya. Ya, dia langsung. Udah, selesai kita untuk bab 1 misalnya. Kemudian di sini ada tambahan lagi tujuan penelitian, kemudian yang berikutnya itu manfaat penelitian misalnya. Ada berapa manfaat penelitiannya? Nah, itu juga dapat kita buat yang rapi seperti tadi. Kasih satu paragraf untuk pengantar manfaat penelitian, kemudian manfaatnya apa saja. Nah, itu dapat kalau ada 3 manfaat dibuat seperti ini. Ini satu, manfaat pertama, manfaat kedua, manfaat ketiga. Berarti bab satunya sudah selesai. Nah, ini teknis format saja. Begitu juga dengan bab 2. Ya. Nah, bab 2 berkaitan dengan teori. Nah, ini ditata rapi dulu. Misalnya 2.1 itu tentang apa? Pengertian misalnya. Buat pengertian. Nah, pengertian itu pengertiannya umum. Misalnya pengertiannya apa? Tentang manajemen. Ya, udah manajemen dulu atau SDM gitu. Nah, kalau seperti ini kan tak rapi dia. Nah, kalau mau dirapikan seperti ini. Tapi kalau mau dirapikan seperti ini, yang di atas harus ngikut seperti ini. Ya. Nah, ini biasanya di lembar yang kedua, bab 2-nya. Ya. Jadi pas waktu pada saat kita mengerjakan itu tak lari dia. Nah, setelah itu misalnya kita masuk pada bagian 2.2 misalnya. Nah, 2.2 kita tentang apa? Misalnya eh, variabelnya misalnya kinerja. Ya, kita buat kinerja. Ya, variabel penelitian kita ini contoh saja, yaitu tentang definisi kinerja. Nah, definisi kinerja itu kita jelaskan di sini definisinya. Misal ini adalah kinerja, ini contoh aja kinerja bla bla bla. Ya, ini definisi pertama, kemudian ini definisi kinerja yang kedua, dan juga rapi. Nah, seperti itu. Ini format penulisan saja. Nah, kalau ada lagi nanti tentang misalnya setelah kinerja itu ada katakanlah kepuasan kerja. Ini dia sama. Ini masih
berkaitan dengan definisi. Ya. Saya kasih untuk sharing penulisannya saja. Nah, definisi pertamanya, kemudian ini definisi keduanya. Nah, begitu juga dengan bagian indikator. Kalau di sini sudah dua misalnya ada masuknya, atau mau langsung di bawahnya. Misalnya ini kalau kinerja, oke, ini kita definisi variabel semua nih. Kinerja, kemudian kepuasan kerja. Nah, kalau kita mau masuk pada hal yang lain, misalnya indikator, ya kita boleh masuk pada 2.3. Ya, kalau nomor ini kita yang setting masuk pada 2.3 misalnya. 2.3 itu tentang indikator kinerja misalnya. Ya, disamakan. Nah, katakanlah ini indikator kinerjanya apa saja itu. Ya, 1. Nah, kemudian 2. Kalau dia berupa huruf nanti ada tambahan huruf, kita buat lagi. Misalnya indikatornya ada 1 apa, 2 apa, nah, jadi rapi. 3 misalnya ada 4 atau ada 5 indikatornya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, begitu juga dengan tadi kepuasan kerja 2.3 nih. Kita masuk yang ke 2.4. Oke. Nih 2.4 tentang indikator kepuasan kerja misalnya. Nah, indikator kepuasan kerja. Oke, sorry, maaf. Saya ambil contoh aja ya kalimatnya. Nah, indikator kepuasan kerja misalnya. Sudah dijelaskan indikator kepuasan kerja. Ada lagi bagiannya, indikator kepuasan kerja itu ada berapa? Ada 3 misalnya. 1, nomornya tetap dibuat seperti ini. 1, kemudian 2, nah, kemudian 3. Nah, dia akan kelihatan apa ya? Lebih enak dilihatnya, langsung rapi gitu. Ya. Nah, kemudian dilanjutlah dengan hal yang lain. Misalnya 2.5 itu 2.5 katakanlah tentang apa? Penelitian terdahulu misalnya. Ya, 2.5. Kenapa? Penelitian terdahulu misalnya. Nah, berarti itu semua berkaitan dengan penelitian terdahulu. Nah, ini nanti tinggal disesuaikan saja. Ya. Oke. Nah, begitu juga penulisan untuk bab 3, metodologinya. Supaya dia apa tuh? Rapi. Ya. Nah, yang jadi ini poin-poin yang pertama. Nah, usahakan kalau digitnya itu misalnya di sini ada penelitian apa misalnya contoh ya. Usahakan jangan terlalu banyak digit ininya, digit apa istilahnya subnya. Contoh begini ya. Nah, ini kan misal kita mau buat 25.1. Dapat hanya setakat ini. Misalnya apa begitu. Oke. Nah, kalaupun masih ada turunannya lagi, ini kan bisa diturunkan lagi nih. Nah, turunannya itu nanti kan 2 titik, ya, ini ya, 2.5.1.1 misalnya. Maksimal nih 4. 4. Kalau ada usahakan jangan lebih dari 4. Ya. Nah, seperti itu. Itu hal yang utama. Kemudian berkaitan dengan tabel. Contoh nih sensor tabel ya. Nah, tabel itu harus ada judul tabelnya. Contoh tabel, saya ambil tabel lah, tabel apapun lah, misalnya tabel penelitian terdahulu. Tabel misalnya, tabel kemudian nomor, katakan ini 2.1, tabel 2.1 itu penelitian terdahulu. Oke, penelitian terdahulu. Nah, ini center.
di tengah dia. Nah, insert tabel ini bisa dari Excel, bisa dari Word. Kalau kita menggunakan bagian 3 nih, ada 4 begini. Nah, tabel ini juga harus disetting, ya diatur. Ini tabelnya kan masih seperti ini nih. Nah, ini diratakan dulu, ini ditengahkan. Nah, ini juga di cross check. Nah, tabel ini boleh gini, pakai satu seperti, kemudian ini juga diperhatikan. Nah, sehingga kalau kita membuat, misalnya di sini variabel atau ya atau peneliti di sini judul misalnya. Nah, di sini katakanlah variabelnya. Nah, di sini katakanlah apa namanya itu? Hasil penelitiannya ya. Nah, kalau kita ambil yang tadi ini contoh, saya ambil separuh aja ya. Yang ini kalau kita masukkan, dia akan kelihatan seperti ini dia. Contoh ya. Nah, untuk yang kedua ini rata-rata aja. Aduh, dia kan gini. Nah, ini kan kelihatan masih jarak nih, ya, masih jarak. Ini masih jarak, masih jarak. Nah, ini yang yang kita apa tuh? Kita sesuaikan. Nah, jaraknya ini. Kan tadi kita perlu perlu melakukan edit lagi nih. Nah, seperti itu. Ini kan. Nah, kalau dia sudah seperti ini dia sudah mulai. Pak, istilahnya udah agak kelihatan rapi dia. Nah, seperti itu. Ya. Nah, tapi nanti kan ini bisa pakai nomor. Ya kan seperti ini. Nah, ini juga. Oke. Ini satu sampel aja contoh. Jadi ditambahkan dengan yang lain. Jadi kelihatannya agak rapi. Nah, kemudian begitu juga kalau ada penelitian yang kedua. Ini kan nama orang dan ini. Dia akan tampak seperti ini dia. Nah, itu. Nah, ini yang berkaitan dengan tabel. Nah, kemudian kalau tabelnya lebih dari satu, misalnya contoh ini lagi ya, insert misalnya tabelnya begini. Oke. Nah, ini. Nah, ini kan sudah mulai lebih dari satu. Satu maksudnya lebih dari satu halaman nih. Contoh. Ini. Lebih dari satu halaman. Nah, ini nanti kita coba sesuaikan. Ini kan ada format penulisannya. Nah, inilah yang kita ambil nih. Nah, ini di copy dulu. Di copy. Ditaruh di bawah. Tapi di sini ingat tabel ya. Ditaruh di bawah. Nah, yang kita mau pangkas itu tabel yang mana? Misalnya ini kolom 1, kolom 2, berarti yang kolom 3 sama 4 terakhir. Berarti yang ini aja yang akan kita push. Nah, ini kita del. Nah, jadi hanya tinggal kolom yang di bawah ini. Nah, kolom ini juga harus diberi nama. Nah, cara penulisan itu ada format di apa tuh namanya? Di panduan ya. Nah, ini bisa dilihat. Contoh, kalau ada tambahan misalnya ini ya. Ini. Nah, misalnya lanjutan tabel 2.1. Nah, seperti itu. Nah, tapi yang di sini yang bagian 2-nya tadi kita yang kita hapuskan 3 sama 4. Tabelnya itu tinggal bagian 3 sama 4 saja. Kalau ada tabel sambung. Nah, itu yang selalu eh, kadang-kadang tidak kurang di inilah apa kita kita harus cermati sendiri. Nah, besaran tabel ini kiri kanan ini ini dia dengan yang di sini rata. Sini juga rata. Yang ini bikin tabelnya kayak gini. Contoh ya, kayak gini kan. Nah, ini kalau dibikin kecil ini, ini kan tak ini dia. Dia harus rata dengan kiri kanan page halaman yang ininya. Yang ininya di sini dan di sini itu sama dia. Jadi kelihatannya itu sama, kemudian lebih menarik gitu. Nah, begitu juga dengan apa namanya itu, dengan gambar. Ya, kalau misalnya kita ada masukkan gambar itu ukurannya juga berarti. So, saya coba ambil gambar dari mana ya?
Insert ada gambar gambar picture. Saya cari dulu gambarnya nih, kalaupun ada. Screenshot ada gambar tadi. Contoh aja lah ini ya. Nah, nah, gambarnya juga ini kayak dapat lebarnya sama kiri kanannya itu. Jadi kita buat lebar gambarnya gini kecil itu. Boleh lebar gambarnya yang kecil, seperti ini, tapi nanti harus ada dibuat bingkainya yang selebar itu. Tapi kalau tidak, ya kita langsung seperti tadi kayak gini. Nah, cuma ini tinggal disenterkan saja. Kasih judul gambarnya. Kalau gambar itu kan biasa di bawah nih, misalnya gambar hmm, gambar 2.1 misalnya. Nah, gambar apa? Misalnya data apa nih? SMK misalnya. Nah, seperti itu. Nah, sentar. Nah, oke. Nah, untuk metodologi mungkin nanti kita agendakan sesi berikutnya ya. Nah, kebetulan ada agenda juga nih. Nah, ini yang barangkali apa, sekilas untuk ini ya, untuk penulisannya saja. Format, ini masih format. Nah, satu lagi yang saya ingat itu ketika menulis citasi. Citasi contoh itu biasanya dalam dalam hal teori. Contoh kita ambil bab 2 biasanya itu yang paling banyak sama ya bab 2 ya. Pengertian misalnya ini adalah pengertian kinerja ya. Nah, kinerja. Kalau menggunakan menurut di sini misalnya kita bikin menurut misalnya. Menurut Adrianto misalnya gitu kan. Adrianto. Nah, tahunnya itu di dalam misalnya 2024 tutup kurung. Nah, misalnya kinerja merupakan bla 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 bla. Nah, ini cara penulisannya. Itu satu kalau menggunakan style yang seperti ini. Nah, kalau menggunakan style yang berbeda, misalnya di sini adalah kinerja. Kinerja merupakan bla 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 sampai ketemu titiknya. Misalnya titiknya itu nah ketemu di sini ya, sampai online misalnya. Nah, ketemu di titiknya di sini. Nah, kalau penulisannya di sini, untuk penulisnya itu di dalam kurung. Misalnya tadi, Adrianto 2024 tutup kurung. Titik. Nah, ini sudah harus terbiasa dengan penulisan. Kalau penulisan terakhir, dalam kurung dia. Kalau kita mengambil citasinya di awal, nah ini di luar kurung namanya. Nah, seperti itu. Ya, terserah nanti style yang mau dipakai gimana. Jadi tidak lagi kita mengedit yang hal-hal yang seperti ini. Nah, kalau mau pakai semuanya di bagian akhir, dia akan konsisten penulisan akhir. Misalnya kepuasan kerja bla bla, tapi di akhir ya taruh di akhir. Nah, gitu. Nah, kemudian ini juga definisi kepuasan kerja taruh di akhir, taruh di akhir. Nah, ini juga menurut pakarnya siapa? Kalau dia di akhir, buat taruh di akhir. Ini juga di akhir semua. Apalagi kalau sudah menggunakan Mendeley. Ya, nah, itu yang saya coba kemarin dari beberapa perjalanan ya, perjalanan proposal, kemudian mereview barangkali ini jadi bekal kita ke depan untuk selalu dapat membuat perbaikan terhadap tulisan kita, sehingga tulisan kita akan lebih mudah apa dilihat juga dia enak. Nah, ini harus ditata rapi. Nah, untuk batas kiri kanannya ini disesuaikan dengan perumat. Di sini berapa? Katakanlah di sini 4, di sini 4, di sini 3, di bawah 3 misalnya. Nah, diikuti. Tapi paling tidak dia kira-kira standarnya seperti ini. Oke ya. Nah, mungkin untuk hari ini cukup sampai di sini saja. Mungkin masih ada kesempatan ya. Kita berbagi sesi agak satu atau dua pertanyaan. Dan tidak ada nanti kita selesaikan next time ada waktu kita boleh lanjutkan lagi karena kebetulan ada undangan juga sebentar nih. Saya kembalikan ke Pak Andri. Terima kasih Pak Andri, silakan.
Jadi, ya kalau ada pertanyaan silakan. Tolong diisi absensinya ya. Oke, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Absensi itu perlu tuh. Ada yang perlu ditanyakan silakan. Anto silakan. Pak sama nanya, penelitian terdahulu maksudnya apa, Pak? Dan contohnya seperti apa? Nah, penelitian ya. Penelitian terdahulu itu biasanya itu beda dari jurnal dia. Nah, contohnya mengambil dari satu jurnal orang yang pernah melakukan penelitian. Ya, penelitian, misalnya kita ngambil salah satu judul dari jurnal itu, kalau kita punya judulnya misalnya pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja. Nah, ada penelitian terdahulunya itu yang berkaitan dengan eh, kepuasan kerja terhadap kinerja. Saya sharing seperti ini, cara cepatnya, yuk, carinya dulu, bentar ya. Saya buka Google dulu. Berarti belum ini ya, belum pernah. Dulu kita pernah adakan itu, pernah adakan apa tuh namanya? Waktu di pelatihan, di saya sharing Google, ini Google. Nah, ini di Google saya biasanya cari di Scholar, eh, Google Scholar ya. Nah, di sini bisa tampil ya. Misalnya tadi kita mau cari tentang pengaruh, pengaruh kepuasan kerja terhadap ya. Nah, yang kayak gini, nah ini penelitian terdahulu nih, cari yang PDF-nya. Ini contoh nih. Tapi ini nggak variabelnya banyak nih. Kepuasan kerja, disiplin kerja, dan motivasi kerja terhadap kinerja. Ini adalah penelitian yang sudah dilakukan oleh yang terdahulu meneliti. Nah, saya share, coba share lagi supaya nyambung ya. Nah, ini. Nah, ini. Sudah muncul ya. Nah, ini penelitian ini dilakukan oleh Andia, Salsabila, dan Ianupatria Suryawan. Dia melakukan penelitian dengan judul ini. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022 terbitnya. Nah, ini volumenya. Ya, perhatikan di sini ada terbit pada bulan Januari 2022. Nama jurnalnya Jurnal Ilmu Pendidikan Non Formal. Ini lengkap. Nah, biasanya kita ngambil di sini. Nah, ini kan dalam dalam bahasa bahasa Inggris nih. Nah, kita lihat di kesimpulan hasilnya juga ada biasanya di hasil pembahasannya itu. Kajiannya itu seperti apa hasil dapatan penelitiannya. Nah, ini kadang kesimpulan dia ada. Hasil uji ditolak dapat disimpulkan terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja. Sebenarnya kita hanya perlu ini dari penelitian si siapa tadi ini? Si dari jurnal ini. Kita hanya perlu ini mensupport bahwa penelitian sebelumnya itu hasil kajian mereka menunjukkan ada pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Cari lagi penelitian siapa lagi? Kalau ini kan penelitian Andia tahun 2022. Mungkin ada penelitian yang lain juga berkaitan dengan variabel kita. Nah, itu yang dimaksudkan penelitian terdahulu. Orang yang sudah melakukan apa yang dia telah meneliti tentang hal yang sama walaupun tempatnya berbeda seperti itu. Ya, gambarannya seperti itu, Anto. Halo? Berarti maksudnya penelitian sebelumnya ya, Pak? Iya, penelitian yang sebelumnya. Oke, Pak. Mengerti. Anto, apa semester semester berapa? Baru mau masuk semester 2. Oh, baru harus semester 2.
Kirain mau proposal. Misalnya sekarang gini, kita sekarang kan mau nulis tugas akhir nih, nulis karya ilmiah kan gitu. Nah, biasanya kadang-kadang kita kan menggunakan referensi misalnya dari kakak kelas yang ada di perpustakaan, skripsi mereka. Nah, skripsi mereka itu adalah penelitian mereka, penelitian yang sebelum kita. Mereka Oh, sudah meneliti. Nah, itulah oke. yang dinamakan penelitian terdahulu atau penelitian sebelumnya. Oke. Sebelumnya itu sebelum kita. Hmm. Nah, gitu. Bukan kita kan baru mau meneliti nih, mau meneliti kemudian kita mau mencari referensi. Apa ada orang pernah meneliti tentang hal ini? Oh, ada. Siapa? Nah, gitu. Nah, tentu ada referensinya. Oh, tadi macam ini. Oh, ada yang meneliti tentang variabel kepuasan kerja terhadap kinerja gitu. Namanya Andia Sabila. Dia melakukan penelitian di mana di PT KWS. Kemudian tahun berapa? Itu tahun 2022 terbitnya. Nah, gitu. Seperti itu aja untuk sampai penelitian apa terdahulunya itu. Oke, Pak. Oke, Oke. gimana, Ento? Boleh, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya, nanti sambil sambil jalan. Biasanya penelitian terdahulu itu kan adanya di bab 2. Nah, kalau nanti sudah masuk proposal itu biasanya kan di dibimbing itu. Nah, dibimbing bab 1 buatnya bab 2. Nanti bab 1 tadi misal latar belakang itu buatnya seperti apa. Nah, pada kesempatan ini kita hanya konten apa itu tadi yang saya bilang tadi kita konten pada masalah eh, penulisan ya. Nah, kalau macam gini kan ini kan bertahap tuh buatnya. Latar belakang ini apa aja isinya kita buat. Nah, kita konten pada penulisan perapian ini aja dulu. Nah, apa semuanya. Yang kiri kanannya kalau sudah gini dia tak akan lari lagi nanti. Jadi kalau kita rubah-rubah pun ngedit di dalamnya apa formatnya akan senantiasa apa konsisten dia, tidak berubah-ubah lagi. Nah, kalau yang tadi penelitian terdahulu itu adanya di bab 2. Bab 2 tadi misalnya kita kasih contoh tadi nanti kan ada ketemu di kalau yang buat dalam bentuk tabel ya. Ketika dia buat dalam bentuk tabel nanti dia akan seperti ini. Penelitinya tadi siapa? Andini misalnya. Andini tahun berapa dia? Tahun 2022. Nah, itu. Dengan siapa keadaan? Nah, judul penelitiannya apa? Copy paste aja judulnya tadi taruh sini. Variabel yang dia teliti apa-apa saja. Nah, tadi kan banyak dia ada kepuasan kerja, disiplin, motivasi. Nah, hasil penelitiannya apa? Hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian kita. Kalau penelitian kita 2 variabel, berarti hasil penelitian dia di sini aja. Bahwa tadi tuh hasil penelitian menunjukkan kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja. Gitu. Sini aja. Nah, kita bandingkan. Kemudian penelitian yang kedua, siapa hasilnya? Hanya mengisi yang berbagai inilah referensi kita nanti. Nah, apakah nanti penelitian kita itu sama hasilnya dengan penelitian-penelitian mereka yang terdahulu atau sebelumnya itu? Apakah tidak? Kita pun tidak tahu. Nanti kita akan tahu setelah kita melakukan penelitian. Ketika kita sudah mendapatkan hasil dari penelitian kita seperti itu. Oke, masih ada lagi? Pak Iranto? Enggak lah, Pak. Makasih. Oke. Yang lain silakan. Ada lagi? Masih ada kesempatan untuk satu, dua pertanyaan lagi? Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya bertanya lagi. Pak Jepriyadi mungkin udah hidup mic mau bertanya. Lanjut dulu, Pak. Oke. Silakan yang mau bertanya. Malam Pak, mau tanya dong. Ya, silakan. Ini peneliti terdahulu ini cuma ditulis nyarinya dari satu sumber aja atau dari banyak sumber ya?
Oke. Apa? Natalia ya. Iya, Pak. Hmm. Jadi penelitian terdahulu ini ya lebih banyak referensinya itu lebih bagus gitu. Nah, kan kita perlu misalnya penelitian itu nanti hasilnya kan bisa berbeda itu. Ada yang hasilnya positif, ada yang hasilnya negatif, ada hasilnya yang berpengaruh, ada hasilnya yang tidak berpengaruh, seperti itu. Nah, tidak ada satu nama, jadi ada beberapa misalnya ada 5 penelitian, lebih banyak lebih bagus. Nah, apalagi tahunnya berbeda. Misal Hadrianto melakukan penelitian pada tahun 2020, hasil penelitiannya ini. Kemudian Krisma melakukan penelitian pada tahun 2021. Judulnya ini, hasil penelitiannya ini. Kemudian Natalia tahun 2022 melakukan penelitian tentang ini, hasilnya ini. Nah, jadi ketika kita mendeskripsikan hasil penelitian itu lebih enak ceritanya gitu. Pada tahun 2020, Adrianto melakukan penelitian tentang bla 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 bla. Hasil penelitian beliau menunjukkan ini. Sedangkan pada tahun 2021, Krisna melakukan penelitian yang berjudul ini. Nah, dia enak, lebih banyak bahan gitu. Kalau satu bahan aja berhenti dia. Nah, gitu. Jadi semakin banyak penelitian terdahulu, itu tadi. Semakin banyak nanti lembar-lembar apa tuh? Lembar pada bab penelitian terdahulu di bab 2-nya itu. Nah, itu hanya teknik saja, teknis. Jadi kalau kepingin banyak lembar, ya banyakkan penelitian terdahulu. Nah, kepingin banyak lagi, banyakkan teorinya. Nah, kalau kita pakai teori cuma satu kan beda. 4 teori paling-paling baru dapat 1 lembar. Nah, gitu. Tapi kalau kita punya 10 teori, 20 teori, dapat 3-4 lembar. Nah, seperti itu. Begitu, Krisma. Referensinya, usahakan dari berbagai sumber. Misalnya ada penelitian terdahulu dari jurnal nasional, internasional. Nah, seperti itu. Nah, tempat-tempat penelitiannya yang berbeda, tahunnya yang berbeda, sehingga kita nanti memudahkan kita, karena bahannya ada untuk mendeskripsikan dalam bab apa itu, bab 2 kita itu. Nah, tidak satu-satu nanti kita tidak punya ide, apa kurang bahan sehingga mau menulis kita bingung, mau menulis apa ya? Padahal kan kita menulis bercerita nih. Nah, kita punya punya berapa penelitian terdahulu? Kalau kita punya 10 penelitian terdahulu, kita menceritakan ke-10-nya kan begitu. Krishna tahun 2021 melakukan penelitian tentang ini. Hasil penelitian beliau menunjukkan bahwa ini berpengaruh terhadap ini. Di tahun 2000, sementara Jepriadi 2022 melakukan penelitian ini, gitu. Lanjut lagi, dia lanjut banyak. Kita yang mengeksplor itu dari hasil pembacaan jurnal kita. Dia seperti itu. Kalau satu, kita dapat cuma satu, paling-paling cuma satu paragraf. Nah, kalau bayangkan kalau kita punya 10, berarti ada 10 paragraf yang kita deskripsikan, kemungkinan itu dalam dalam 3 atau 5 lembar dapat untuk penelitian terdahulu seperti itu. Gambarannya kira seperti itu, Krisna. Jadi itu ada batasan tahunnya nggak ya, Pak? Misalkan kayak penelitian 5 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu gitu, atau harus Oh, yang ada. terbaru aja? Dia kalau ada di panduan penelitian, proposal penelitian. Kalau untuk buku itu sekitar 10 tahun terakhir ya. Tapi usahakan jangan 10 tahun terakhir. Jadi cara mencarinya nanti, saya kasih contoh nih. Mulai dari tahun terbaru. Saya kasih contoh dulu. Krisna ya, sore ya. Tadi kita buka Google Scholar-nya nih. Ini. Ini. Bukan nih. Ya. Eh, bentar. Saya share supaya ini. Ke- Tampak ya? Kelihatan ya? Nah, kita mau mencari kepuasan kerja terhadap kinerja. Ini ada. Tapi ini nah di sini di atasnya ada tahun. Kita bisa riset dari tahun ini, tahun 2025. Ada tak? Oh, ternyata ada ini. Nah, kita mulai dari tahun 2025. Nah, ini kan yang terbaru nih, kepuasan kerja yang terbaru juga, tahun 2025. Nah, kalau mau memperkaya narasi kita, kita gabungkan, ambil 2025 agak 3, 2024 kita ambil, ada tak, ini ada 1, 2024 ada 1, ada 2, ada 3, ambil 3. Jadi kita bercerita itu ada alurnya. Jadi kalau dapat 3 tahun gitu ya, ada 2005, 2000, yang terbaru 2005,
2024, 2023 berceritanya enak. Nah, terserah berceritanya mau dari tahun tertinggi atau tahun terendah. Contoh ya, saya melakukan penelitian di tahun 2025, kemudian Krishna melakukan penelitian di tahun 2024, kemudian J. Priyadi melakukan penelitian di tahun 2023 misalnya. Nah, mendiskusinya enak. Penelitian yang telah dilakukan oleh Hadrianto pada tahun 2025 tentang ini dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja. Di tahun 2023, nah gitu, boleh. Gitu. Di tahun 2023, Risma misalnya melakukan penelitian dengan judul ini. Kemudian pada tahun 2000, kemudian J. Priyadi tahun 2023 melakukan penelitian, dia enak gitu. Jadi ada apa tuh ya? Ada alur gitu. Nah, boleh dari atas atau boleh dari bawah. J. Priyadi pada tahun 2023 melakukan penelitian tentang ini, yang berjudul ini hasil penelitian beliau menunjukkan ini. Krishna, sedangkan di apa selanjutnya pada tahun 2023 selanjutnya Krishna pada tahun 2023 melakukan penelitian tentang ini dengan judul penelitiannya ini hasil penelitian beliau menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja. Kemudian Hadrianto pada tahun 2025 juga melakukan penelitian tentang ini. Nah, itu. Hasil penelitian beliau menunjukkan hasil penelitian yang kepuasan bekerja tidak berpengaruh terhadap kinerja. Berarti kan sudah ada perbedaan. Kita buat kesimpulan. Ya. Hasil penelitian Krishna dan J. Priyadi menunjukkan hasil penelitian yang sama, yaitu kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja. Sementara Hadrianto pada tahun 2025 hasil penelitian beliau menunjukkan kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja. Nah, itu ada beda, itu namanya gap. Gitu. Apalagi kalau ada yang berbeda dengan yang tidak. Nah, nanti kita compare, kita bandingkan dengan hasil penelitian kita. Kalau hasil penelitian kita nanti katakanlah berpengaruh, berarti itu kita mendukung. Penelitian kita juga didukung oleh hasil penelitian J. Priyadi dan juga Krishna, seperti itu. Kalau hasil penelitian kita nantinya itu tidak berpengaruh, berarti kita menolak. Namanya hasil temuan dalam penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian J. Priyadi dan Krishna. Hasil dapatan temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hadrianto tahun 2024. Hasil penelitian beliau menunjukkan, kita menjelaskannya seperti itu. Tapi itu nanti pada konten bab isi. Ya, tahun terbaru lebih mewakili. Biasa umumnya itu 5 tahun. Ya 5 tahun, berarti kalau sekarang tahun 2005, berarti kita paling tidak itu mulainya di tahun 2020. Nah, seperti itu. Kalau terlalu lama, kalau ada, kecuali kita sudah tidak ada. Misalnya 2025 kita cari tidak ada penelitian terdahulunya. 2004 ada. Adanya tahun berapa? Seperti itu. Teori juga sama seperti itu. Pakai yang terbaru. Karena itu yang sesuai dengan kondisi terkini, yang mendekati dengan kenyataan dengan penelitian kita. Seperti itu. Begitu, Krisna, gambarannya. Iya, Pak. Paham. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ayo, Andri, masih ada? Silakan masih mau bertanya, kita bertanya lagi kalau masih ada. Pak, penanya Pak. Ya, Silakan. silakan, Juli. Kalau tulis skripsi tidak berkaitan dengan semua zona, berarti tidak perlu tulis penelitian terdahulu ya Pak? Maaf, gimana Pak Andri? Bagaimana ulang pertanyaannya? Misal Pak, kalau tulis skripsi tidak berkaitan dengan semua zona, berarti tidak perlu tulis penelitian terdahulu atau bagaimana ya Pak? Pertanyaannya Nah, skripsi tidak berkaitan dengan semua jurnal yang dicari gitu. Iya, Eh, yang tidak ada penelitian terdahulunya. Begitu Pak pertanyaan. penelitian terdahulunya tidak ada. iya. Judul mungkin maksudnya judul terbaru yang tidak ada Saya penelitian. tulis terbaru gitu Pak. Teorinya ada. Teorinya ada. Enggak ya.
Kalau misal Ya, nggak ada gimana ya Pak? jadi gini, ketika kita membuat judul apa? Misalnya contoh yang belum ada. Iya. Rata-rata kan semua ada. Misalnya teori. Bahasa itu kan teori itu muncul karena dulu ada penelitian. Sehingga muncullah sebuah teori. Dari hasil penelitian jadilah teori. Nah, seperti itu. Berarti penelitian terdahulunya ada. Apa yang belum ada? Kalau penelitian terdahulu ada, itu ada teori. Nah, teori itulah yang kita pakai. Ada teori yang mengatakan tentang ini, misalnya. Hmm. Makanya di situ ada bab bagian teori. Ada tuh. Misalnya tadi ada apa? Menurut A, eh, kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap ini. Nah, itu kan teori, bukan penelitian terdahulu. Nah, itu bisa kita pakai. Oh gitu Jadi ya ada Pak. teori. Contoh, teori permintaan. Orang belum ada melakukan penelitian tentang permintaan penawaran. Tapi ada teori permintaan. Ya, teori permintaan mengatakan bahwa jika harga naik, maka barang yang diminta akan berkurang. Kan gitu. Ya, Nah, ya. walaupun penelitian terdahulunya tak ada, tapi di backup dengan teori. Nah, itulah dasar kita untuk memunculkan sebuah judul itu. Oke, oke. Makasih ya Pak. Ya, ya nanti untuk pembuatan teknis bab 1, saya ada mata nanti kita akan coba intent ya. Waktu pertama sudah submit proposal nanti mengajukan judul. Nah, itu kita bahas, kita buat sama-sama bergerak tentang apa sharing bab 1 semua gitu. Nah, nanti kita fokus pada sharing bab 2 gitu. Nanti kita fokus pada sharing bab 3 gitu. Kalau sekarang kan sharingnya sharing format penulisan saja. Rata kiri, rata kanan, huruf besar, huruf kecil. Kalau bahasa Inggris itu harus miring, seperti itu. Kalau bahasa Indonesia dia baru yang seperti biasa begitu. Ukuran-ukuran perempuannya baru 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 sebatas itu aja. Belum konten isi. Karena konten isi nanti kan beda, misalnya terbelakang perlu isu dan lain sebagainya. Nah, isu tadi itu penelitian terdahulu juga dapat dijadikan isu gitu. Nah, misalnya tadi ada 2 isu, isu penelitian Jeffrey Adi misalnya melakukan penelitian itu berpengaruh. Sementara saya sendiri, Adrianto melakukan penelitian itu tidak berpengaruh. Berarti ada gap, kan gitu. Nah, gap itu namanya isu. Nah, ada isu hasil penelitian itu berpengaruh, ada juga isu hasil penelitian itu tidak berpengaruh. Kira-kira, itulah gap dia. Ada yang berpengaruh, ada yang tidak berpengaruh. Nah, penelitian kita nanti berpengaruh apa tidak, kan kita tidak tahu. Sehingga kita perlu melakukan penelitian. Dapat hasil dari penelitian kita baru kita dapat memutuskan bahwa hasil penelitian kita itu berpengaruh apa tidak. Seperti itu, Jeffrey. Berarti season ini untuk cara kita penulisan dulu lah ya Pak ya. Ya, format. Ya, Format. kadang-kadang data kiri, data kanan pun tak macam tak ini saya perhatikan yang lalu Iya. lah gitu kan. Jadi kalau Tidak dapat rapi waktu ya. nulis pertama itu memang sudah di setting waktu nulis. Jangan memperbaiki nulisnya itu ketika waktu nulis kita perbaiki. Nah, waktu dia masih di lembar kosong itu, di lembar kerja yang kosong itu sudah di setting semua. Rata kiri, rata kanan, fontnya, size-nya yang tadi yang saya klik itu, nah, itu sudah di setting semua. Baru kita masukkan konten isi. Nah, ada bab 1, bab 1 apa saja isinya. Itu aja dulu diisi gitu. Nah, kalau untuk sesi masing-masing bab nanti teknisnya macam mana kita membuat rumusan masalah, macam mana membuat tujuan apa penelitian. Nah, itu sesi khusus dia. Akan kita bahas nanti, Ya kemudian Pak. akan di backup oleh pembimbing masing-masing seperti itu. Oke, Oke. silakan nanti. Yang mau bertanya, teman-teman yang lain? Nggak ada, Pak. Baik, kalau sudah tidak Pak. teman ada lagi mungkin Oke, silakan nanti. ya baik, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya atau ditanyakan, mungkin kita lakukan sampai di sini Zoom kita pada malam hari.
Sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli ikan salai. Cakep. Berikutnya, mungkin sebelum kita tutup, teman-teman bisa hidupkan kameranya untuk kita foto bersama. Ya Allah Pak, kacau balau ini. Belum mandi, Pak. Yang ada aja, Andri. Iya, yang ada aja Pak Andre. Backgroundnya seram-seram ya Pak. Iya. Pantunnya nyangkut di atas jembatan pula. Putus tadi. Ayo, Pandi, silakan didokumentasi. Hitung sampai 3 ya, screenshot. 1, 2, 3. Ya, Muka Bapak nggak nampak loh. Udah. Ini semuanya. Ya, makasih Pak As, Pak Andre. Makasih Yo, Pak, terima kasih, Pak. makasih semua. Ya, sama. Ya, Terima kasih. sama-sama. Pak Andri. Yo. Terima kasih semua. Terima kasih. Ya. Oke, semoga